Selamat datang kembali. Kita langsung bahas bab 8 dari buku Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Judulnya ini loh, provokatif banget. Aturan pertama kewirausahaan, tidak ada aturan. Sumber kita ya bab ini isinya pengalaman nyata Horowitz sebagai CEO. Nah, kita mau coba bedah nih, gimana sih pemimpin itu menyeimbangkan akuntabilitas sama kreativitas? Apalagi kalau aturan baku rasanya kok nggak pas sama situasi. Betul, betul. Ini dilema klasik banget ya. Apalagi di dunia teknologi yang geraknya cepat. Dituntut tanggung jawab, tapi di sisi lain, inovasi itu sering datang dari nekat, dari berani ambil risiko. Kadang malah kesannya kayak melanggar aturan atau ekspektasi gitu. Nah, bab ini kasih lihat perspektif unik soal gimana menyeimbangkannya. Oke, kita bongkar ya. Horowitz buka bab ini pakai kutipan Kanye West, intinya soal jadi lebih kuat setelah susah. Kayaknya ini ngasih ton kalau jadi pengusaha itu seringkali harus melawan arus, gitu ya. Ya, bisa dibilang gitu. Poin pentingnya, tidak ada aturan itu bukan berarti anarki. Bukan itu. Tapi lebih ke, apa ya, kesiapan mental buat mempertanyakan. Bahkan kadang ya melanggar kebijaksanaan umum atau SOP kalau situasinya emang maksa. Harus siap gitu. Contohnya yang paling jelas mungkin pas mau jual opsware ke HP itu ya, yang sama Ernst Young. Bisa ceritain dikit nggak? Katanya tegang banget ya. Oh itu? Ya, itu benar-benar mimpi buruk CEO lah. Jadi tinggal 48 jam nih sebelum pengumuman akuisisi besar ke HP, tiba-tiba firma akuntan mereka, EY, ngancam mau batalin. Alasannya, wah ini nih, interpretasi mereka kaku banget soal aturan akuntansi pendapatan di beberapa kontrak opsware. Padahal, kepeduli kalau niat awal antara opsware sama kliennya itu udah jelas di kontrak asli. Mereka maunya diubah titik. Wah, Padahal waktunya kan tinggal hitungan jam. Butuh waktu berminggu-minggu kalau mau diubah semua. Gila kan? jadi EI ini lebih mentingin prosedur internal mereka daripada realita bisnisnya gitu, padahal niatnya udah jelas. Persis. Ini konflik klasik antara aturan tertulis sama niat bisnis yang sebenarnya. Institusi besar kayak EY, mungkin mereka merasa lebih aman ikutin prosedur aja. Walaupun itu artinya mengabaikan konteks dan bisa ngerusak deal penting. Nah, Horowitz kan jadi di posisi yang susah banget tuh. Serba salah ya jadinya. Iya, ikut EY deal bisa batal atau telat banget. Lawan mereka, risikonya juga gede. Bisa masalah hukum, reputasi, nggak ada pilihan enak. Ini kan situasi yang kayaknya sering dihadapi pemimpin ya. Ikut aturan tapi rasanya salah. Melanggar juga berisiko. Nah, Horowitz sendiri lihat ini gimana? Kegagalan akuntabilitas dia atau gimana? Dia refleksi ini lebih dalam sih. Dia juga ingat keputusan teknis dia sebelumnya yang juga berisiko. Misalnya, nunda produk demi skalabilitas jangka panjang, itu kan sempat bikin masalah juga. Pertanyaannya, jadi kapan risiko itu worth it diambil? Walaupun mungkin ada konsekuensi negatif sementara. Jawabannya seringkali iya kalau risiko itu penting buat tujuan jangka panjang. Jadi akuntabilitas di sini bukan sekedar patuh buta, tapi tanggung jawab ke hasil akhir, ke visi besar, walaupun jalannya nggak lurus-lurus aja. Oke, paham. Jadi keberanian dan visi jangka panjang itu penting buat hadapi tekanan dari luar kayak EY tadi. Tapi gimana kalau masalahnya dari dalam? Konflik internal tim misalnya. Nah, ini ada cerita unik lagi kan yang teknik manajemen Freaky Friday. Iya ya. Ini solusi yang, wah nggak biasa banget. Jadi ada dua tim nih, customer support sama sales engineering. Dua-duanya hebat, manajernya juga bagus, tapi mereka ini kerjaannya saling nyalahin terus kalau ada masalah pelanggan. Oh, klasik itu. Saling lempar tanggung jawab. Betul, konfliknya udah lama, udah kronis gitu. Masing-masing cuma lihat dari kacamata timnya sendiri. Terus Horowitz terinspirasi film yang tukar badan itu, dia beneran nuker posisi kepala departemennya. Permanen gitu. Wah, pasti kaget mereka. Ya pasti kaget lah, drastis banget kan? Tapi hasilnya tuh cepet banget kelihatan. Cuma seminggu loh, setelah mereka jalan di sepatu orang lain, istilahnya gitu ya. Mereka langsung ngerti akar masalahnya dari sudut pandang tim lawan. Oh, wow. Terus mereka bisa bikin proses bareng yang simple, langsung selesai tuh konflik yang udah bertahun-tahun. Harmonis jadinya. Keren banget. Jadi, ini contoh melanggar aturan soal struktur organisasi biasa, tapi demi hasil yang lebih baik ya. Tepat. Ini nunjukin kalau solusi terbaik itu kadang nggak ada di buku manual manajemen standar. Pendekatan yang kreatif, yang berani, yang fokus ke empati, maksa orang lihat dari sudut pandang lain. Itu bisa lebih manjur
daripada cuma kaku ikutin aturan atau struktur yang udah ada. Intinya, prioritasin pemahaman sama hasil nyata. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari bab 8 ini ya, intinya jadi pengusaha itu penuh situasi sulit, nggak ada rumus pastinya. Aturan ada, akuntabilitas penting, tapi Tapi pemimpin hebat itu tahu kapan harus pegang niat di balik aturan, kapan harus berani ambil risiko, dan kapan perlu solusi gila kayak nuker kerjaan manajer tadi. Kemampuan bedain mana akuntabilitas yang sehat, mana kaku yang malah mematikan, terus berani ambil keputusan sulit walau nggak populer atau nggak yakin 100%. Nah, itu kuncinya buat lewatin hal-hal sulit tadi. menarik banget ya pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat Anda renungkan juga. Dalam situasi Anda sendiri di kerjaan atau hidup, pernah nggak sih ketemu momen di mana ikutin aturan kok rasanya keliru atau malah menghambat? Terus gimana Anda hadapi dilema itu? Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.